Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani dari Prodi Manajemen Kelas Manajemen 20A. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Pengertian perencanaan, pengendalian, dan anggaran. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan ialah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya, pengendalian. Pengendalian adalah melihat ke belakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi, dan membandingkannya dengan hasil yang direncanakan sebelumnya. Perbandingan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan anggaran, yaitu melihat ke masa depan sekali lagi. Selanjutnya, anggaran. Anggaran adalah komponen kunci dari perencanaan, yaitu rencana keuangan untuk masa depan yang mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Selanjutnya, peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning, prosesnya yaitu proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggarannya atau budgeting, ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan atau keduanya. Dan pengendaliannya atau biasa disebut dengan kontrol, yaitu proses menetapkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja menyimpang dari rencana. Berikutnya ada keterkaitan perencanaan, operasi, dan pengendalian. Perencanaan, rencana strategis, tujuan jangka panjang, kemudian tujuan jangka pendek, anggaran, dan kegiatan operasi. Itu semua mencakup pengendalian, membandingkan hasil sesungguhnya versus hasil yang direncanakan. Jenis-jenis anggaran yaitu ada anggaran induk atau master budget, anggaran operasional atau operating budget, dan anggaran keuangan atau financial budget. Selanjutnya, anggaran induk. Anggaran induk adalah rencana keuangan komprehensif bagi organisasi secara keseluruhan, biasanya untuk periode 1 tahun sesuai dengan tahun fiskal perusahaan. Berikutnya, anggaran operasional, yaitu mendeskripsikan aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi suatu perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional ini adalah perkiraan laporan laba rugi. Berikutnya, anggaran keuangan, yaitu anggaran yang berisi taksiran-taksiran tentang kegiatan-kegiatan dan kondisi finansial perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu yang akan datang. Sistem penyusunan anggaran. Sistem penyusunan anggaran yaitu dibagi menjadi 3. Ada sistem anggaran induk tradisional, zero based budgeting, dan planning, programming, and budgeting system. Kelebihan dan kelemahan proses anggaran induk tradisional. Kelebihannya yaitu pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Kedua, arah dan tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. Ketiga, meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Keempat, mekanisme untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Dan yang terakhir, ukuran evaluasi kinerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial para eksekutif. Kekurangannya yaitu berorientasi departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen. Kemudian statis dan tidak dinamis, dan berorientasi hasil bukan proses. Manfaat anggaran. Manfaat anggaran yang pertama yaitu memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan, menyediakan standar evaluasi kinerja, dan memperbaiki komunitas dan koordinasi. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.